Yo, what's up semuanya, selamat datang di channel INS Label. Ya, kali ini gua mau buat segmen baru ya di channel ini, yaitu bacain. Di bacain ini gua bakalan bacain cerita anime yang dari adaptasi manhwa yang lagi hype belakangan ini, yaitu Solo Leveling season keduanya, yang sekarang udah sampai episode ketiganya. Nah, gua mau ngelanjutin cerita dari episode kedua kemarin ya, yang rilis di minggu kemarin, yang akan memasuki arc baru, yaitu arc Demon Castle, yang dimana Jinwoo itu bertemu dengan salah satu iblis kuat bernama Vulcan. Episode ketiga ini nanti itu akan mengadaptasi dari chapter 56 sampai 59 manhwanya ya mungkin. So, tunggu apa lagi? Siapin aja cemilan kalian dan mari kita mulai ceritanya. Let's go. Let's get it. Dibuka dengan Sung Jinwoo yang udah berjanji kepada Jinho buat menyelesaikan 19 raid. Di sini Jinho kaget ya dengan shadow summonnya Jinwoo, karena Jinho itu pertama kali melihatnya. Sementara itu di US dungeon berlevel A itu muncul monster berwujud manusia yang telah mengalahkan party hunter US tuh. Monster ini bisa bicara dan mengaku kalau dirinya itu adalah orang dari Korea Selatan. Balik lagi ke Jinwoo dan Jinho yang dimana mereka itu party habis menyelesaikan 19 total raid tuh. Prioritas Jinwoo saat ini adalah menaikkan levelnya sebanyak-banyaknya ya. Jadi tujuan selanjutnya itu adalah untuk pergi ke Demon Castle yang dimana kuncinya udah dia pegang. Jinwoo bilang ke Jinho kalau dia itu akan menghilang sementara waktu. Namun Jinho yang udah mabuk merasa kalau Jinwoo itu menghindari dan menganggapnya sebagai beban, makanya dia itu nggak diajak. Jinho di sini punya kakak kandung, tapi kakaknya tuh kelihatan nggak menyukai dirinya. Sementara itu Jinho itu malah lebih menganggap Jinwoo sebagai kakaknya dibanding dengan kakak aslinya. Jinwoo pun di sini mempunyai perasaan yang sama dan akan menganggap Jinho sebagai adiknya. Kemudian Jinho kembali tenang di sini. Terlihat Baek Yunho, pemimpin dari Guild White Tiger, kesulitan saat menghadapi para reporter yang bertanya tentang Red Gate-nya sebelumnya ya, yang tiba-tiba muncul. Dan di sini Bae Yonggu menelponnya dan memberitahu kalau pihak Hunter Jepang menghubungi asosiasi Hunter Korea. Di sini mereka itu ingin konsultasi dengan Hunter yang pernah ikut raid Jeju sebelumnya. Nah, 4 tahun yang lalu gate rank S itu terbuka di Pulau Jeju. Udah melakukan 3 kali penyerangan tapi gagal terus dan akhirnya pemerintah pun menyerah meninggalkan Jeju ya. Baek dan Beong yang dulu pernah ikut raid tersebut itu mereka tuh hampir mati. Sejak 4 tahun itu Pulau Jeju sekarang udah dipenuhi oleh monster semut. Monster semut ini bermutasi dan memiliki sayap ya sekarang, yang dimana beberapa semut itu udah terbang melintasi laut dan ditemukan di perairan Jepang. Makanya Jepang menghubungi Korea. Jinwoo di sini pamit ke Jin-ah kalau dia itu bakalan pergi selama seminggu sama temannya, yang padahal di sini dia mau masuk ke dungeon Demon Castle buat farming level. Saat memasuki Demon Castle, Jinwoo itu dapat quest buat ngumpulin 10.000 jiwa iblis. Dapetinnya tentu aja dengan mengalahkannya. Anggap aja satu iblis satu jiwa gitu. Jadi Jinwoo harus mengalahkan paling tidak 10.000 iblis yang ada di sana. Sementara itu Jinwoo mengajukan ke bapaknya yang mempunyai Guild Yojin kalau dia ingin mengambil alih Guild Yojin. Ayahnya pun mendatangkan salah satu orang yang selamat dari raid gate sebelumnya. Orang itu cerita betapa hebatnya Jinwoo dalam menyelamatkan mereka, dan terbongkarlah kalau Jinho itu bisa dapat lisensi Guild Master karena bantuan dari Jinwoo. Dan ayahnya di sini bersedia untuk menyerahkan Guild Yojin ke Jinho, tapi dengan syarat Jinho harus bisa membujuk Jinwoo buat masuk ke Guild Yojin. Di sini ayahnya sudah melirik 2 Hunter S, yaitu Chai Ha-in sama Ming Byun-gu yang udah pensiun tuh. Di sini lantai 1 udah berhasil disapu bersih sama Jinwoo. Jinwoo di sini menyadari kalau setelah bertemu sama Bae Yun, kalau tinggal sedikit lagi dirinya akan mencapai rank S. Cuman masalahnya XP yang dia dapat semakin seret karena levelnya semakin tinggi kan. Makin butuh banyak XP ya, sistemnya kayak game gitu. Semakin tinggi levelnya, semakin lama untuk ngumpulin XP yang didapat. Jinwoo mensummon Ice Spear alias tank dan berlari menuju lantai-lantai berikutnya. Di Amerika, mereka coba buat interogasi salah satu manusia yang terlihat monster ya, yang mengaku dari Korea Selatan.
Hwang Dong-soo, hunter rank S ya, ditugaskan buat menginterogasinya. Dan di sini Jinwoo dengan pace yang cepat berhasil naik ke lantai 23 dari 100 lantai yang ada dengan mengalahkan 2000 monster totalnya saat ini. Tiba di lantai 50 muncul iblis tingkat bos namanya Vulcan. Jinwoo menghilangkan keberadaannya dan menyuruh para pasukan bayangannya menyerang para kroco Vulcan. Di saat dia mau mendekati Vulcan ya lagi nyantai itu, ternyata Vulcan udah menghilang dan membantai para pasukan bayangannya. Walaupun Vulcan bertubuh besar tapi sangatlah lincah. Jinwoo memukulnya dan membuat monster itu mental jauh. Di sini Jinwoo udah meningkatkan strength-nya ya. Tetapi Falcon di sini masih hidup dan mengeluarkan skill amarahnya yang membuat statnya itu meningkat 50%. Di saat Vulcan mau menyerang Jinwoo, Jinwoo memanggil Iron sebagai tameng dan menahan pukulan Vulcan. Pukulannya di sini sangatlah luar biasa dan saat ada celah, Jinwoo mencoba mendekat buat menebas, tapi ternyata Vulcan menunggu momen itu buat menyerang balik. Jinwoo dengan refleksnya pun mendorong dirinya ke belakang pakai skill Dominator Touch. Jinwoo cukup lumayan kewalahan ya dengan kecepatan dan daya tahannya Vulcan. Jinwoo di sini cari cara dan dia pun berlari ke gedung guna memancing Vulcan. Saat mendekat, Jinwoo pun capek-capek Vulcan dengan daggernya dan di sini Vulcan berhasil ditumbangkan. Ya, kemungkinan besar episode 3-nya tuh beres setelah Jinwoo membereskan Vulcan ya. Makasih buat kalian yang udah nontonnya sampai habis dan bantu Mimin dengan kasih like dan tinggalin komen di bawah ya tentang kesan kalian buat episode 3 kali ini. So, episode 3 ini bakalan tayang seperti biasa lah di malam minggu ya. Buat ringkasan alur cerita episode keempatnya ya tungguin aja di hari Selasa atau Kamis depan. Ya entahlah, kalau rame gue bakalan lanjut, pokoknya gitu aja, bye. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを夢に見る